Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Desir Angin Malam. Dalam seri ke-649 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Simah, Narto Bantul sebagai Ronggo Lelono, Wahyu Chandra sebagai Martonegoro, Erik sebagai Simorekso, Rifki sebagai Singorekso, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sudahlah, Sima. Kau jangan bersedih. Aku tidak ingin kau persoalkan tugas dan kewajibanku sebagai seorang prajurit. Tapi, Kanjeng Dipati. Ada apa? Kau minta sedikit mengerti, Sima. Kau harus sedikit memahami karena siapapun akan menaruh dendam pada pemerintah Mataram. Kanjeng, jadi Kanjeng Dipati juga masih menaruh dendam? Aku sendiri paling terbakar jika teringat sesumbar Surotani yang telah mati di tanganku. Orang yang sumbar tidak akan lama hidupnya. Kanjeng, hamba ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kalau nanti Kanjeng pergi berperang, lalu... Oh, kau khawatir kalau aku mati di medan perang, Sima? Hamba Kanjeng Dipati. Hanya Kanjeng Dipati lah milik hamba. Kau jangan khawatir, Sima. Aku ini pasti menang. Kalau aku sudah yakin bahwa aku akan memenangkan peperangan nanti, kau tidak perlu cemas. Bukankah mati dan hidup manusia hanya ada di tangan Gusti yang Maha Agung? Kanjeng Dipati, ternyata Kanjeng tidak sudi mendengarkan keluhan hamba. Jangan salah paham, istriku. Percayalah, aku bukannya tidak mau mendengarkanmu. Tapi suatu ketika kau akan tahu bagaimana Ronggo Lelono ini mendengarkan amanatmu. Pesanmu kupegang erat-erat, Sima. Dan tidak seorang pun akan mencemoohmu. Kenapa, Tenggo? Kenapa? Mungkin ada sesuatu, Kanjeng Dipati. Hup! Hup! Paman Martonegoro. Iya, Kanjeng Dipati. Ada yang tidak beres. Oh! Harimau! 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 Ayo, kalau kau ingin mengganggu kuda-kudaku, aku tidak segan-segan menebaskan pedangku di lehermu. Kanjeng Dipati, hati-hati! Aku akan mengatasinya, Paman. Kalau hanya seekor harimau, aku sanggup membunuhnya. Tapi hati-hati, Kanjeng Dipati. Harimau itu sangat buas dan mengerikan. Ronggo Lelono terkejut sekali ketika di depannya muncul harimau raksasa. Harimau itu benar-benar besar sekali, amat mengerikan. Harimau itu meringis memamerkan taring-taringnya yang amat tajam. Martonegoro menyaut tombaknya dan disangkutkan pada pelana kuda. Kanjeng Dipati, hati-hati! Kalau memang itu yang kau inginkan, aku tidak segan-segan memancung ke bawah. Hai, harimau jelek. Hias! Rupa-rupanya kau tidak mempan dengan senjataku. Tulangmu cukup keras, hebat. Tapi aku tidak akan mundur. Kanjeng Dipati, jangan terlalu dekat-dekat. Lebih baik gunakan tombak. Hias! Hias! Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh. Wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan.
Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Rambut kening. Hai Kisanak, siapakah dirimu? Akulah Bupati penghuni Kawah Merapi. Kau tentu tahu siapa aku, Ronggolarono. Akulah Simorekso. Simorekso? Kau saudara dekat Simorekso, Ternyata kau tahu siapa diriku, Ronggolarono. Simorekso. Ku minta kau jangan mengganggu langkah-langkah kami. Minggirlah jika kau ingin hidup. Ronggolarono, kau nampaknya tidak tahu suka dan kewajibanmu. Apa yang kau inginkan, Simorekso, minggirlah. Jangan halang-halangi kami. Aku hanya mau pergi ke Lasem. Jadi janganlah mengganggu langkahku. Kalau kau ingin ke sana, artinya kau telah menyalahi aturan kepada istana. Sementara wilayahmu hanyalah di Surabaya ini. Apa pedulimu? Siapa yang mengutusmu, Kau menggangguku. Menyingkirlah. Kalau kau tidak mau menyingkir, aku benar-benar akan membunuhmu. Nampaknya kau hebat sekali, Simorekso. Kau adalah makhluk hina di bawah kemuliaan manusia. Kau hanyalah makhluk lembut. Kau tidak ada artinya di hadapanku. Di hadapan Ronggolarono. Ajikaran kore. Setelah 3 kali menghantamkan ajian jaran kore, maka Simorekso, penghuni Kawah Merapi itu pun akhirnya lenyap. Seiring lenyapnya Simorekso, maka muncullah segumpal asap yang meliuk-liuk mendekatinya. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri.
Rekso, kau pemimpin Lampor Kawah Merapi ini. Untuk apa kau menghalangiku, Aku tidak mengganggumu. Tapi kau mengganggu langkahku. Jangan menyalahkan aku jika aku pun ingin mengganggumu. Ingin melenyapkan dari muka bumi ini. Kau adalah makhluk terhina. Dan janganlah melawan makhluk manusia yang lebih mulia daripada kau. Aji Caran Kore. Bagus, kau masih mampu menghindari langkah-langkahku. Sekarang, aku tidak akan luput lagi. Terimalah Aji Pamungkasku ini. Aji Caran Kore mangan beling. Lenyap dan berubah menjadi segumpal asap. Asap itu tebal sekali, makin lama makin menipis dan lenyap dari hadapan Ronggo Lelono. Ronggo Lelono bersedekap sambil berkomat-kamit membaca mantra mengembalikan kekuatannya. Ronggo Lelono bersedekap sambil komat-kamit membaca mantra. Ia baru saja menggunakan kekuatan ajian Caran Kore untuk mengalahkan Singorekso dan Simorekso yang mencoba mengganggu langkah perjalanannya menuju ke Lasem. Kini ia merunduk perlahan-lahan dan memejamkan matanya. Keringat telah membasahi seluruh tubuhnya hingga ia tidak mampu berkutik. Ia baru sadar ketika Tumenggung Martonegoro menghampirinya. Kanjeng Dipati. Ketiwasan. Kita hampir ketiwasan, Paman. Aku tidak menduga bila para siluman masih mengganggu langkah kita. Inilah tantangan yang harus kita hadapi, Kanjeng Dipati. Kita menentang Ratu Lelembut. Ya, kita ini dianggap menentang Nyai Roro Kidul. Simorekso dan Singorekso adalah pengikut setia Nyai Roro Kidul. Mereka mendapat kekuasaan wilayah ini di Kawah Merapi dan sekelilingnya. Nah, kalau kita ini dihadang, itu artinya kita sudah mendapat peringatan yang pertama untuk melawan orang-orang Mataram. Paman, aku bersumpah sampai mati pun, aku tetap mendendam pada Mataram. Oh, Kanjeng Dipati. Hamba hanya ikut saja, Kanjeng. Mengalahkan Mataram adalah angan-anganku. Jikalau orang-orang Surabaya sepenuhnya mendukungku, pasti orang Mataram akan kalah. Mereka akan puntang-panting. Paman tentu ingat, bagaimana aku bisa membunuh Surotani. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan aku akan mewujudkan semua yang kuucapkan. Kanjeng Tumenggung, nampaknya kita memang menghadapi orang-orang yang memiliki kemampuan raksasa. Kita telah dijungkir balikan di Wirosaban. Semua itu tidak akan terjadi kalau mereka mendukungku. Orang-orangmu juga terlambat datang. Andai kata bala bantuan dari Tuban itu tidak terlambat, aku yakin bahwa kita akan menang menghadapi Mataram. Aku menunggu teman-teman dari Tuban, tapi tak juga muncul. Maafkan hamba saat ini, Kanjeng Dipati. Sebab hamba waktu itu juga menghadapi musibah. Orang-orang Renong, Lumajang yang kalah, lari pada hamba. Mereka telah memberitahu pada hamba. Paman Martonegoro, tapi aku sudah bisa mengukur sejauh mana kekuatan Mataram. Andai saja kita berhimpun, bersatu semuanya, mereka pasti kalah. Mereka kocar-kacir di pinggir Kali Berantas. Bahkan Kali Berantas telah menjadi banjir darah. Hamba turut prihatin atas masalah itu, Kanjeng Dipati. Mas Pandansari. Iya, Kang Mas. Untuk rencana kita, kumohon ditangguhkan terlebih dahulu.
Ada gejala-gejala yang tidak sedap. Kuperhatikan di wilayah timur mulai menimbulkan kekeruhan. Masalah apa itu, Kang Mas? Dimas belum tahu. Surabaya menaruh dendam kepada kita. Mereka sedang menghimpun kekuatan untuk menghadapi Mataram. Untuk itu, rencana baik kita tangguhkan sementara. Jangan sampai kita malu di hadapan para kaula. Iya, saya ikut petunjuk Kang Mas. Bagaimanapun juga, Kang Mas yang menentukan segalanya. Randu Watang telah datang memberitahukan rencana-rencana busuk Ronggolelana. Nampaknya ia tidak puas dengan kekalahannya saat kita menggempur Wirosobo. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kang Mas? Ya, jalankan saja rencana-rencanamu bersama para Trikan di Mataram. Baik, Kang Mas. Semuanya telah saya susun dengan baik, bersama Den Ajeng Wulan. Aku mohon, kau tetap menjaga kehormatan Kaputren. Jangan sampai rencana kita menjadi berantakan karena kelengahan-kelengahan kita. Banyak yang menyusup kemari. Malam ini, aku ingin menjenguk Kang Mas Sukmo. Kau tinggal di sini saja, Nimas. Iya, Kang Mas. Saya akan tinggal di sini menemani Bunda. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kakang, anak kita belum juga siuman. Mengapa lama sekali, Kakang? Eyang Mondoroko bilang 40 hari 40 malam bisa kembali seperti sedia kala. Tapi sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Jangan keras-keras, Nimas. Jangan sampai didengarkan mantu dan anak-anakmu. Jangan sampai cucumu mendengar. Joko Lolo juga belum kembali. Tapi kau minta aku tidak cemas, bagaimana? Badan Roro Sunti jadi kelihatan kurus sekali, Kakang. Dia tidak akan terhibur sebelum anaknya kembali. Kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha, Nini. Tapi yang menentukan segalanya bukankah Gusti Yang Maha Agung? Kakang, carilah cara bagaimana membantu Aji Sukmo agar segera siuman. Aku telah mencobanya. Tapi hasilnya adalah tuntutan bagaimana aku harus bersabar. Bersabar? Bukankah selama ini kita cukup bersabar? Tapi kita belum mendapatkan apa-apa, Kakang. Kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan semuanya, Nini. Kalau kita tidak bersabar, lalu bagaimana, Nini? Kau harus percaya padaku. Kau harus mendengarkan apa yang disampaikan Eyang Mondoroko. Aku tidak apa-apa, Kakang. Bagaimana tidak sedih? Anakku Sukmo, dia masih lemas begitu. Roro Sunti badannya semakin kurus seperti itu. Siapa yang ingin menghadapi masalah, Nini? Kita ini hanya makhluk biasa. Manusia lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti petunjuk dan anugerah yang Maha Kuasa. Apakah Kakang yakin anak kita bisa kembali seperti sedia kala, Kakang? Itu pun harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh asal bicara. Kita tidak boleh hanya bersedih tanpa memiliki niat suci. Oh, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini dengan ketekunan dan kesabaran kita mendapatkan anugerah. Anakku Aji Sukmo. Anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sinuwun. Bibi Wari. Mari silakan masuk, Kanjeng Sinuwun. Terima kasih, Bibi. Oh, Kanjeng Sinuwun, sumonggo silakan. Bagaimana keadaan Kang Mas Sukmo? Nampaknya belum pulih juga. Mungkin apa yang dilakukannya belum selesai. Mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala. Ya, tanpa Kang Mas Sukmo, rasanya hampa sekali kita melangkah, Paman. Kita telah melakukan berbagai cara,
namun ia masih ngerogos Sukmo seperti ini. Kanjeng Sinuwun ingin minum apa? Tidak perlu repot-repot, Bibi. Saya cukup senang telah sampai di sini. Tidak perlu repot. Jahe panas atau kopi? Bibi, jangan repot. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strong Pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum Strong Pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki. Sultan Agung ikut sedih sekali ketika melihat Roro Sunti menangis. Roro Sunti meneteskan air matanya ketika ia diingatkan pada putranya yang telah menghilang beberapa saat lamanya. Roro Sunti kian terkukuk ketika Sultan Agung menghampirinya. Sudahlah Mbak Yu, jangan bersedih. Saya turut berduka atas segala musibah yang Mbak Yu alami ini. Tapi saya yakin, cobaan ini bisa Mbak Yu alami dengan baik. Kang Mas Sukmo telah bilang kepadaku, Mbak Yu adalah perempuan yang tabah, istri setia, dan selalu bisa diandalkan. Tapi bagaimana? Bagaimana dengan anak saya, Kanjeng Sinuwun? Eyang Mandoroko bilang, Joko Lolo akan kembali dengan selamat. Saat ini, barangkali ia sedang dipinjam oleh seseorang yang memerlukannya. Maksud Kanjeng Sinuwun? Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada Mbak Yu. Nanti malam tepat jam 12 malam, Mbak Yu boleh berjalan ke belakang Wisma. Maksud Kanjeng Sinuwun? Berjalanlah ke belakang, di tempat Joko Lolo sering bermain. Maksud Kanjeng Sinuwun, hamba harus pergi ke bawah pohon sawo itu? Iya, Mbak Yu pergilah ke belakang dan menuju ke bawah pohon sawo itu. Setelah mendengarkan berita dan pesan dari Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurahman Anyokrokusumo, Roro Sunti sedikit lega. Saat itu juga ia berbenah untuk menuju ke bawah pohon sawo. Gelap sekali. Mengapa Kanjeng Sinuwun menyuruhku kemari? Di sini tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku berdiri. Oh, nolongan anjing seperti itu. Aku jadi makin ngeri. Ke tempat kesukaan anakku. Kalau memang anakku ada di situ, tolonglah Gusti. Tolong hambamu ini. Tolonglah aku. Aku tidak mampu menanggung derita ini. Sudah cukup berat cobaan yang aku alami selama ini. Gusti, tolonglah aku. Tolonglah aku. Kapankah aku lepas dari cobaan ini, Gusti? Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku benar-benar tidak mampu. Anakku, Joko Lolo, anakku.
kembali, Ger. Kau kembali ke sini. Anakku, Ger, Cukulolo. Anakku. Kau dari mana, Ger? Kau dari mana? Kau bikin susah ibu, Ger. Anakku. Anakku, Roro Sunti. Ayah, cucumu kembali. Cucumu kembali. Ayo kita bawa pulang. Neneknya juga sudah menunggunya. Semua yang ada dalam ruangan itu terpana ketika mendengar lenguhan Aji Sukmo yang telah ngerogos Sukmo di rumah Kiwari. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Sukmo? Kakang. Minggirlah dulu. Jangan kau peluk seperti itu. Minggir sebentar. Saya ingin merampungkan dulu. Minggirlah sejenak. Nini, tolong ambilkan madu hutan kemari. Cepat, bawalah kemari. Iya, ayo. Kakang. Kau telah kembali, Ger. Dan kalau kembali ke alam kasunyatan seperti ini, kau tidak boleh makan apa-apa terlebih dahulu. Untuk memulihkan tenagamu, ayah akan memberikan setetes madu hutan. Oh, ayah. Ya, semuanya telah berakhir. Ini adalah permulaan yang baru. Kau akan menjadi seorang ayah yang baik. Kau akan menjadi lelaki sejati, Ger. Mudah-mudahan apa yang kau lakukan selama ini membawa misi suci bagi keluarga ayahmu. Terima kasih, ayah. Mana ibu, Sunti dan Prihatin? Dia kusuruh untuk menjauhimu sebentar. Nah, minumlah setetes madu hutan ini untuk memulihkan tenagamu. Kakang. Sunti. Anakku. Ibu. Anakku, Ger. Kakang Sukmo. Prihatin. Kaundo adikku. Mudah-mudahan Kakang bisa menjalani hidup dan kehidupan ini lagi. Mengapa Kakang tidur lama sekali? Iya, karena Kakang Sukmo capek sekali setelah perang dari Wirosaban. Besok kalau Kakang mau tidur, jangan lama-lama ya. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki. Produk.
Joko Lolo menggapai-gapai. Kedua tangannya ingin memegang Aji Sukmo yang masih terbaring lemah setelah cukup lama melakukan ngerogos Sukmo. Keluarga Ki Warih kini nampak bahagia sekali. Mereka tidak sadar bahwa telah cukup lama nampak dua orang telah berdiri di ambang pintu rumah mereka. Nah, apa yang akan mereka lakukan kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.